Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 12. Natsnya ayat yang ke-12. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi nats kita 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 yang demikian bunyinya. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Renungan kita diberi tema kehebatan kasih. Banyak hal yang kita kagumi di dunia ini. Kita dapat begitu kagum dengan hebatnya, uniknya, dan indahnya alam ciptaan Tuhan. Kekaguman kita juga bisa timbul oleh karena adanya kepandaian manusia dalam membuat kemajuan-kemajuan di berbagai bidang kehidupan, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui nats kita hari ini, kita akan melihat suatu hal yang luar biasa yang akan membuat kita terkagum-kagum lebih daripada hal-hal tadi. Apa itu? Jawabannya adalah kasih. Rasul Paulus dan kawan-kawan sepelayanannya sangat mengasihi jemaat Tesalonika. Jemaat ini adalah buah pelayanan penginjilan Paulus dan kawan-kawan. Di tengah-tengah aniaya dan hinaan, mereka berhasil membawa Injil kepada jemaat dengan pertolongan Tuhan. Kasih mereka terhadap jemaat menjadi seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh anaknya. Menjadi seperti bapa terhadap anak-anaknya yang menasehati dan menguatkan hati jemaat satu persatu dan meminta dengan sangat supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasih Rasul Paulus dan kawan-kawan kepada jemaat mendorong mereka untuk dapat bertemu langsung dengan jemaat. Bahkan Paulus sudah lebih dari sekali berniat menjenguk mereka. Namun karena masih ada halangan, maka diutuslah Timotius untuk mengunjungi mereka. Sebab Paulus sudah sangat rindu untuk bertemu dengan jemaat. Dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan, kami tidak dapat tahan lagi. Betapa rindunya mereka bertemu langsung dengan jemaat. Melalui Timotius, mereka ingin menguatkan hati dan menasehati jemaat supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan yang mereka alami sebagai orang-orang percaya. Para rasul ini terhibur mendengar kabar dari Timotius tentang iman dan kasih jemaat. Mereka berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menjadikan jemaat bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti para rasul juga mengasihi jemaat. Ya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kasih mereka terhadap jemaat.
Itu bisa terjadi karena mereka juga telah mengalami kasih yang super hebat dan luar biasa, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang karya kasih-Nya mereka beritakan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Marilah kita juga terus berdoa supaya kita juga semakin mengalami kasih Tuhan Yesus yang super hebat itu, sehingga dalam hidup kita bersama sebagai orang-orang percaya, Tuhan menambah-nambahkan dan melimpahkan kasih kita satu sama lain. Kita semakin dapat menerima satu sama lain. Kita saling mengampuni, kita saling mendorong dan memberi semangat, sehingga kita bertumbuh dan berbuah bersama-sama dalam kasih. Kesalahan sebanyak dan sebesar apapun, kita dapat mengampuni, kita menghargai setiap orang, baik kaya atau miskin, pandai atau bodoh, berkedudukan tinggi atau tidak. Dan marilah kita juga berdoa agar kita dapat mengasihi semua orang. Kasih itu adalah kekayaan yang terindah dan kekal, tak berkesudahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami hidup dalam kasih-Mu yang luar biasa itu dan menerima kasih-Mu, sehingga berlimpah-limpah kasih dalam hidup kami, satu dengan yang lain saling mengasihi dalam jemaat, dan kami pun semakin dapat mengasihi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai aktivitas kita. Biarlah semuanya kita jalani dengan kasih.